Hai kalian semuanya, kelas 11 SMA Negeri 7 Semarang. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa stay safe and healthy ya. Nah, langsung saja ya, perkenalkan nama saya Indi Husnia, bisa dipanggil Bu Indi, merupakan mahasiswa PPL dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, Ibu ditugaskan untuk mengampu mata pelajaran fisika kelas 11 yang diampu oleh Bu Neti. Di sini Ibu akan menjelaskan materi kelas 11 bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Yuk simak penjelasannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, pada bab ini Ibu akan menjelaskan mengenai dinamika rotasinya. Bab dinamika rotasi tersebut memiliki pokok bahasan materi yang pertama yaitu momen gaya, yang kedua adalah momen inersia, yang ketiga itu hubungan momen gaya dengan momen inersia, yang keempat itu momentum sudut, dan yang kelima adalah energi kinetik rotasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pokok materi dari bab dinamika rotasi, di sini Ibu akan menjelaskan apa sih dinamika rotasi itu. Nah, dinamika rotasi itu merupakan ilmu yang mempelajari gerak dengan memperhatikan penyebab benda tersebut bergerak. Tentunya yang menyebabkan benda bergerak tersebut akibat adanya pemberian suatu gaya. Nah, gaya inilah yang akan dianalisis sehingga suatu benda tersebut bisa bergerak. Lalu gerakannya seperti apa? Nah, pada bab ini akan mempelajari gerakan yang memutar. Nah, gerakan yang memutar ini disebut gerakan rotasi, yaitu gerakan yang memutar suatu benda terhadap porosnya. Contohnya di kehidupan sehari-hari yang sering kalian jumpai yaitu peristiwa menimba air di sumur. Nah, seperti pada gambar ini, di sini ada anak kecil yang akan menimba air di sumur. Anak kecil tersebut memberikan gaya pada tali ini di salah satu sisinya, sehingga katrol ini yang ada di sisi timba akan memutar akibat adanya gaya yang diberikan anak kecil ini, sehingga timba yang tadinya itu di bawah di dalam sumur bisa terangkat ke atas seperti itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pokok bahasan materi dari bab tersebut, yaitu yang pertama adalah momen gaya atau torsi. Momen gaya atau torsi itu merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada suatu sumbu. Jadi, suatu gaya tersebut mampu membuat benda mengalami gerakan, yaitu gerakannya bisa gerak rotasi atau bisa gerakan berputar. Secara sistematis, torsi atau momen gaya itu merupakan hasil kali silang antara lengan gaya atau R yang ini itu letaknya dari titik gaya sampai menuju porosnya dengan vektor gaya atau F, di mana posisi arah lengan gaya terhadap poros berputar dengan vektor gaya yang membentuk sudut theta. Nah, untuk sudut theta ini terbentuk antara gaya dan lengan gaya. Torsi termasuk besaran vektor. Kalian pasti masih ingat ya, besaran vektor itu besaran yang bagaimana? Besaran vektor itu merupakan besaran yang mempunyai nilai dan arah. Nah, nantinya bisa diketahui arah dari momen gaya atau torsi tersebut, yaitu arahnya searah jarum jam atau arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk satuan dari torsi sendiri itu adalah Newton meter dengan simbol penulisan seperti T,
yang ada lengkungnya ke bawah, yang dibaca dengan tau. Nah, salah satu contohnya adalah ketika membuka pintu, seperti gambar ini. Nah, dengan adanya momen gaya atau torsi ini dapat membantu kita dalam suatu hal. Misalnya tadi, seperti gambar ini, yaitu membuka pintu. Dalam membuka pintu ini, untuk memberikan gaya pada suatu gagang pintu, di mana jika kalian memberikan gaya terhadap suatu benda, posisi pemberian gaya pada suatu poros sangat berperan besar terhadap pemberian torsi. Nah, jadi semakin besar torsi yang diberikan atau momen gaya yang diberikan, maka semakin mudah kalian untuk membuka pintu ini. Nah, selanjutnya untuk persamaan torsi, yaitu tau sama dengan R kali F kali sin theta. Tau itu merupakan momen gaya atau torsi dengan satuan Newton meter, F itu merupakan gaya dengan satuan Newton, dan R itu merupakan lengan gaya dengan satuan meter, dan sudut theta merupakan sudut apit antara gaya dan lengan gaya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, yaitu ini merupakan lengan gaya R, ini merupakan gayanya atau F, dan ini merupakan sudutnya. Sudut yang dibentuk dari momen gaya atau torsi ini. Untuk perumusan dalam arah torsi atau momen gaya, yaitu yang pertama, jika arah gaya F tegak lurus dengan lengan gaya R atau sin tetanya itu 90 derajat, maka nilainya adalah 1, maka persamaan torsi menjadi seperti ini, yaitu tau sama dengan gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, jika arah gaya F membentuk sudut dengan lengan gaya R, maka persamaan torsi menjadi seperti ini, seperti yang dijelaskan Ibu tadi, yaitu tau sama dengan gaya dikali lengan gaya dikali dengan sin theta. Nah, seperti gambar tadi, ini adalah lengan gayanya, ini F-nya, dan ini sudut yang dibentuk momen gaya atau torsinya. Nah, untuk penentuan arah putaran torsi, yaitu pada gambar ini, pada gambar sebelah kiri, itu jika gaya F mengenai tongkat, jika gaya F ini mengenai tongkat dan memutar searah jarum jam, maka akan menghasilkan torsi yang positif. Maka nilai yang dihasilkan yaitu positif. Nah, sebaliknya pada gambar sebelah kanan ini, jika gaya F mengenai tongkat, gaya F ini mengenai tongkat dan memutar tongkat berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan torsi atau momen gaya yang negatif. Nah, untuk contoh soalnya yaitu di sini ada batang AB yang panjangnya itu 2 meter dengan poros titik A dengan gaya F sebesar 12 Newton membentuk sudut 60 derajat. Bisa dilihat pada gambar bahwa batang AB ini bernilai 2 meter dan gayanya ini bernilai 12 Newton dan sudutnya membentuk sudut 60 derajat. Nah, pertanyaannya, tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AB. Pembahasannya diuraikan dulu gaya F-nya. Nah, yang menimbulkan torsi itu adalah F
sin theta. Jadi F yang ini, F sin theta ini dengan jarak ke A adalah 2 meter. Sementara F cos 60 itu mengakibatkan torsi sebesar 0. Karena jaraknya ke poros A itu adalah 0. Nah, jika sudutnya itu berada di sini, maka nilainya itu 0. Kenapa? Karena belum diberikan gaya. Nah, penyelesaiannya itu tahu sama dengan F sin 60 dikali AB. AB itu merupakan lengan gayanya. F itu nilainya 12 Newton. Nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3 dan nilai dari AB lengan gaya adalah 2 meter. Nah, jadi hasilnya adalah 12 akar 3 Newton meter. Selanjutnya adalah momen inersia. Momen inersia itu merupakan ukuran kelembaman suatu partikel atau benda untuk berotasi terhadap porosnya. Nah, jadi suatu benda itu mempunyai ukuran. Apakah benda tersebut itu mudah untuk diputar atau semakin sulit benda tersebut untuk diputar? Jadi semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit juga benda tersebut untuk dihentikan dari perputarannya. Momen inersia suatu benda itu tergantung pada massa benda, jarak benda terhadap sumbu putar, bentuk benda, dan letak sumbu putarnya. Untuk persamaan momen inersia, yaitu I sama dengan M kali R kuadrat, di mana I itu merupakan momen inersia, satuannya itu kilogram meter kuadrat, dan R itu merupakan jari-jari, satuannya adalah meter, M adalah massa benda atau massa partikelnya dengan satuan kilogram. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Ini merupakan sumbu putarnya, dan yang di tengah ini merupakan massa benda, dan ini merupakan jari-jarinya, yaitu dari poros sampai ke sini. Nah, selanjutnya, benda yang terdiri atas susunan partikel atau benda-benda yang penyusunnya lebih kecil, apabila melakukan gerak rotasi, maka momen inersianya sama dengan hasil jumlah semua momen inersia penyusunnya tersebut. Jadi, pada penjelasan ini, massa benda atau massa partikelnya itu lebih dari 1, maka persamaan momen inersia itu menjadi I sama dengan M kali R1 kuadrat ditambah M kali R2 kuadrat ditambah M kali R3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, pada penjelasan ini, momen inersia itu memiliki berbagai bentuk benda, yaitu yang pertama, batang silinder, poros melalui pusat. Nah, porosnya itu berada di tengah-tengah bendanya, maka persamaan momen inersianya yaitu I sama dengan 1/12 M kali R kuadrat. Nah, selanjutnya batang silinder, poros melalui ujung, berarti poros itu berada di ujung benda, maka persamaan momen inersianya menjadi I sama dengan 1/3 meter kali R kuadrat. Selanjutnya, plat besi persegi panjang, poros melalui pusat. Nah, poros itu berada di tengah-tengah plat persegi panjang ini, yaitu ini adalah A-nya dan ini merupakan B-nya. Persamaannya menjadi I sama dengan setengah kali massa dikali A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya adalah silinder berongga. Nah, jadi itu porosnya berada di sini dan momen inersianya itu dan persamaan momen inersianya itu menjadi I sama dengan setengah kali M dikali R1 kuadrat ditambah dengan R2 kuadrat, yaitu R1 itu merupakan jari-jari 1 dan R2 itu merupakan jari-jari 2. Selanjutnya, silinder pejal. Silinder pejal juga sama seperti tadi. Porosnya itu berada di tengah-tengah.
maka persamaan momen inersianya itu menjadi I sama dengan setengah M kali R kuadrat. Nah, untuk silinder tipis berongga, gambarnya seperti itu, bisa dilihat persamaannya itu menjadi I sama dengan M kali R kuadrat. Nah, untuk bola pejal, persamaannya menjadi I sama dengan 2/5 kali M kuadrat. Selanjutnya, untuk bola tipis berongga itu persamaannya itu menjadi I sama dengan 2/3 kali M kali R kuadrat. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu ada sebuah susunan tiga massa titik seperti gambar berikut. Jika massa 1 adalah 1 kilo, massa 2 itu 2 kilo, dan massa 3 adalah 3 kilo. Pertanyaannya, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P dan poros Q. Pembahasannya, untuk poros P, jadi IP sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Nah, untuk massa 1 itu tadi 1 kilo, R1-nya itu 0. Kenapa kok 0? Karena poros P itu berada di sini. Nah, jadi tidak memiliki jari-jari karena yang ditanyakan tersebut pada poros P. M2-nya itu 2 kilo dan R2-nya adalah 1. Nah, berarti berada di sini ya, 1. Ditambah dengan M3. M3 tadi bernilai 3 kilo dan R3 itu 2 meter. Dan R3 2 meter. Jadi nilai dari R3 itu merupakan penjumlahan dari massa 1 ke massa 2 dan massa 2 ke massa 3. Jadi nilainya adalah 14 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya untuk poros Q adalah IQ sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Seperti persamaan pada poros P tadi. Nah, untuk M1 itu masanya 1 kilo, R1 jari-jari R1 itu 1 meter, yaitu jari-jari massa 1 ke massa 2 karena yang ditanyakan adalah pada poros Q. Nah, jadinya R1-nya itu bernilai 1 meter. Yang kedua itu massa 2 itu bernilai 2 kilo dan R2-nya itu 0. Kenapa? Karena M2 itu berada di poros Q, jadinya tidak memiliki jari-jari. Nah, untuk M3-nya itu masanya adalah 3 kilo dan R3-nya itu adalah 1. Jadi R3 itu dari massa 2 ke massa 3. Nah, untuk nilai dari momen inersia pada poros Q yaitu 4 kg meter kuadrat. Nah, selanjutnya adalah hubungan momen gaya dengan momen inersia. Besaran fisika pada gerak rotasi yang identik dengan resultan gaya pada gerak lurus itu adalah resultan momen gaya. Nah, sedangkan besaran fisika pada gerak rotasi yang identik dengan massa pada gerak lurus itu merupakan momen inersia. Sedangkan besaran fisika pada gerak rotasi yang identik dengan percepatan pada gerak lurus itu merupakan percepatan sudutnya. Jika terdapat resultan momen gaya pada suatu benda yang mempunyai momen inersia, maka benda berotasi dengan percepatan sudut tertentu. Nah, hubungan antara resultan momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut dinyatakan melalui persamaan sigma tau sama dengan I kali percepatan sudutnya atau alfa. Nah, bagaimana kok mendapat persamaan seperti ini? Nah, persamaan seperti ini itu dari hukum 2 Newton, yaitu dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A, dan momen gaya yaitu torsi
tau sama dengan F kali R. Nah, pada persamaan ini itu nanti disubstitusikan. Jadi, tau sama dengan M kali A kali R. Jadi, F itu merupakan nilai dari ini, M kali A dikali dengan R. A itu merupakan percepatan linearnya dengan persamaan alfa dikali dengan R. Alfa itu merupakan percepatan sudutnya dikali dengan jari-jari R. Jadi, tau merupakan massa dikali dengan percepatan sudut dikali dengan jari-jari dikali dengan jari-jari. Nah, untuk yang Ibu garis bawah itu adalah massa dan jari-jari dikali jari-jari. Itu merupakan persamaan dari momen inersia, yaitu massa dikali jari-jari kuadrat. Nah, jadinya bisa dimasukkan persamaan dari tau sama dengan I itu merupakan momen inersia dikali dengan alfa atau percepatan sudutnya. Nah, dengan percepatan sudut atau alfa ini satuannya adalah radian per second kuadrat. I itu merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat dan tau itu merupakan momen gaya dengan satuan Newton meter kuadrat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan momentum sudut. Momentum sudut itu merupakan besaran vektor, yaitu seperti tadi, besaran yang memiliki nilai dan arah. Momentum sudut didefinisikan sebagai hasil perkalian silang antara vektor R dan momentum linearnya. Arah momentum sudut dari suatu benda yang berotasi dapat ditentukan dengan kaidah putaran sekrup atau dengan aturan tangan kanan, seperti gambar di bawah ini. Nah, jika keempat jari I menyatakan arah rotasi, arah gerak rotasinya yaitu omega, dan ibu jari menyatakan arah momentum sudutnya atau L. Pada gerak translasi, benda memiliki momentum linear. Nah, sedangkan pada gerak rotasi ada momentum sudutnya. Nah, selanjutnya untuk momentum sudut linear akan kekal bila total gaya yang bekerja pada sistem adalah 0. Nah, bagaimanakah pada gerak rotasi? Pada gerak rotasi, kita akan menemukan apa yang disebut sebagai momentum sudut. Pada gerak rotasi, besaran yang analog dengan momentum linear adalah momentum sudut. Untuk benda yang berotasi di sekitar sumbu yang tetap, besarnya momentum sudut dinyatakan L sama dengan I kali omega atau kecepatan sudutnya. Dengan L itu merupakan momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per second. I itu merupakan momen inersia dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan ini adalah kecepatan sudut. Omeganya itu satuannya adalah radian per second. Nah, jika benda bermassa M bergerak rotasi pada jarak R dari sumbu rotasi dengan kecepatan linear V, maka persamaan dapat dinyatakan sebagai berikut. L sama dengan I dikali dengan omega atau kecepatan sudutnya. Karena persamaan I itu adalah M dikali R kuadrat dan nilai dari omega itu merupakan V dibagi dengan R, maka L sama dengan M kali R kuadrat dikali V per R. Nah, jadi L sama dengan M kali R dikali V. Ini V-nya ketutupan ya. Nah, ini bisa terlihat bahwa momentum sudut analog dengan momentum linear ada gerak rotasi. Kecepatan linear sama dengan kecepatan rotasi. Massa sama dengan momen inersianya. Nah, selanjutnya ada hukum kekekalan momentum sudut yang berbunyi
momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Nah, jadi persamaannya nanti itu I1 dikali dengan omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Nah, jadinya I dikali dengan omega sama dengan konstan. Bisa dilihat pada gambar ini, aplikasi hukum kekekalan momentum sudut. Yang kelima yaitu energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu merupakan energi kinetik yang dimiliki oleh benda yang bergerak rotasi, yang dirumuskan dengan EKR sama dengan setengah kali I kali omega kuadrat. Jika benda tersebut bergerak secara rotasi dan juga translasi, maka energi kinetik totalnya adalah gabungan dari energi kinetik translasi, rotasi, dan energi kinetik rotasi. Nah, jadi persamaan dari EKT atau EK total yaitu EK ditambah dengan EKR, yaitu energi kinetik translasi rotasi ditambah dengan energi kinetik rotasi. Maka jadi persamaannya itu EKT sama dengan setengah kali MV kuadrat ditambah setengah kali I kali omega kuadrat. Nah, di mana EKT itu tadi energi kinetik total benda dan EK itu merupakan energi kinetik translasi, EKR itu adalah energi kinetik rotasi, M itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram, V itu merupakan kecepatan linearnya dengan satuan meter per second, dan I itu merupakan momen inersia benda dengan satuan kilogram meter kuadrat, dan omega ini atau kecepatan sudut dengan satuan radian per second. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai materi dinamika rotasi. Semoga bermanfaat dan kalian semua paham mengenai materi tersebut. Nah, apabila jika kalian masih bingung, masih kurang paham mengenai materi tersebut, bisa didiskusikan dengan Ibu melalui via WhatsApp group.